momentum bahwa kita sudah melakukan kegiatan timnas ini mulai dari awal tahun. Kita sudah mulai bergerak, kita sudah memanggil head coach dari Jepang yang kita sudah beberapa kali juga bertemu dengan media, dan di awal waktu beliau bergabung di PSSI juga sudah dilakukan press con. Nah, saat ini saya akan memberikan update perkembangan yang sudah berjalan di dalam timnas. Memang kita harus akui bersama bahwa talent sepak bola putri di Indonesia ini baru mulai. Jadi walaupun kita sudah mendatangkan pelatih juara dunia, jadi bukan pelatih kelas dunia, pelatih juara dunia. Kenapa? Karena Coach Mochizuki ini adalah coach yang membawa Jepang menjadi juara dunia di tahun 2011. Nah, kita mengikuti jejak napak tilasnya Jepang menjadi juara dunia. Memang satu hal yang tidak mudah. Dan kebetulan memang sepak bola putri ini baru menggeliat kembali. Untuk itu kami memang diberikan waktu dan perhatian khusus oleh Ketua Umum, baik dari sisi atensi yang luar biasa, dukungan moral, dan juga tidak lupa budget yang tadi sudah disampaikan. Memang ternyata budget yang diperlukan untuk satu prestasi itu cukup besar ya Pak. Saya juga akan menyampaikan kegiatan-kegiatan ini, nanti mungkin juga akan disampaikan oleh Mas Manajer, mungkin nanti silakan ditambahin kalau apa yang disampaikan kurang. Jadi per hari ini sudah ada 25 anak yang sedang TC di Sultan, yang 3 lagi akan bergabung segera, dan mereka TC dalam rangka akan segera berangkat ke Jepang di tanggal 24 September. Mereka akan melanjutkan TC di sana. Ada 28 anak yang akan bergabung di Jepang, termasuk ada 5 anak diaspora nanti yang bergabung di sana. Yang mohon maaf, yang 3 bergabung di Jepang, tapi yang 2 lagi bergabungnya di Belanda. Di Jepang mereka akan TC di sana, bukan hanya di satu kota, tapi mereka akan berpindah-pindah, mungkin sekitar 4-5 kota. Mereka akan di-training seperti pemain Jepang pada umumnya. Mereka tidak eksklusif menggunakan satu dedicated base. Mereka akan jalan, mereka akan naik bis, mereka akan berpindah kota, dan di sana ada 7 friendly match dengan klub lokal Jepang, dan salah satunya adalah Urawa Red yang sangat terkenal dan cukup kuat di sana. Mereka akan di Jepang sampai tanggal 21 Oktober. Jadi hampir sebulan mereka di Jepang. Mereka menjalani TC di sana di beberapa kota, 7 pertandingan friendly match. Setelah tanggal 21 mereka bertolak, mereka ke Belanda. Kebetulan kami merasa terhormat karena Federasi Belanda mengundang tim putri Indonesia untuk melakukan friendly match FIFA Matchday melawan timnas Belanda. Jadi waktu saya ditawarin, disampaikan pesan dari Sekjen KNPB melalui Pak Erick Thohir, saya menyampaikan ke head coachnya, Coach Mochi, apakah kita berani? Kita diundang untuk melawan timnas Belanda yang per hari ini peringkatnya 7 dunia, sedangkan kita yang masih jauh di bawahnya, kita masih 104. Tapi head coach menyampaikan bahwa kita berani dan kita merasa terhormat bahwa kita yang diundang datang, bukan kita yang meminta. Jadi kita harus berani untuk ambil kesempatan ini, dan ini kesempatan yang baik untuk anak-anak putri bisa bergabung di sana dan melakukan friendly match di Belanda. Friendly match di Belanda kita masih friendly match-nya tanggal 25 Oktober, tapi kita masih belum deal masalah jam tayangnya, karena kita juga berharap friendly match dengan Belanda ini bisa ditayangkan dan teman-teman juga bisa menyaksikan langsung. Demikian juga dengan friendly match yang di Jepang, kita sedang berusaha untuk bisa menghubungi pihak yang bisa produksi dan broadcaster yang ada di sini untuk bisa broadcast hasil pertandingan atau live di sana. Nah, setelah dari Belanda,
Di sana pertandingan tanggal 25 Oktober mereka istirahat 1 hari di Belanda, kemudian mereka bertolak ke Jordania. Di Jordan kita ada friendly match, tapi yang di Jordan under 20. Jadi pemain yang umurnya senior tidak ikut ke Jordan, hanya under 20 yang ikut. Kemudian dari Jordan mereka kembali ke Indonesia, diharapkan tanggal 1 mereka sudah ada di Indonesia. Mereka karena sudah lama nggak pulang, mereka diperbolehkan untuk pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Tanggal 5 November mereka harus kembali lagi ke TC karena kita sedang mempersiapkan AFF Championship di Laos. AFF ini tanggal 23 November sampai tanggal 5 Desember. Tapi kita berharap kita bisa ke Laos duluan. Jadi tanggal 15 seharusnya timnas putri kalau tidak ada halangan mereka akan berangkat ke Laos untuk persiapan di tanggal 23 kick off sampai tanggal 5 Desember. Itu untuk agenda kegiatan selama saat ini sampai akhir tahun. Nah, mohon mungkin Mas Manajer bisa menambahkan. Silakan. Kepada Pak Ketua Umum yang telah memberikan sepenuh-penuhnya energinya PSSI ke timnas wanita yang memang mungkin kalau dalam pemikiran kita semua sebelum-sebelumnya sedikit dilupakan apa gimana, yang sekarang beliau benar-benar memperhatikan khusus. Dan saya kalau ngomongin schedule tadi sudah dibicarakan semua sama Ibu Vivin, jadi tidak ada yang saya tambah. Yang saya tambah hanya saya ingin memastikan kepada publik bahwa timnas wanita Indonesia yang sekarang berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, karena peningkatan skills, teknik dan cara bermain kita juga sudah meningkat di bawah naungannya Coach Mochi. Itu saya melihat sendiri dan itu sudah dipertandingkan dan sudah dilihat kepada publik pada saat melawan Singapura, melawan Hong Kong, dan beberapa pemainnya pun kemarin masuk final di PON Aceh Sumut ke-21 di Jawa Barat melawan DKI. Kita bisa melihat ada 4 di sisi DKI dan 4 di sisi Jabar, dan kita melihat perkembangannya sangat luar biasa. Jadi sekali lagi, kalau memang bahasanya wah nanti lawan Belanda gimana, wah itu nomor 7 gimana, itu European Champion, ya kita sebagai negara yang sedang berkembang ya kita nggak takut. Apapun hasilnya itu, yang penting adalah kesempatan yang diberikan oleh FA Belanda kepada kita, itu yang harus kita junjung tinggi, dan kita harus bahagia menerima kesempatan ini. Ini semua ini adalah untuk kemajuan timnas wanita kita. Apalagi kalau kita bisa bertanding secara sengit melawan Belanda dan Jordan, dan itu hasilnya akan kelihatan untuk AFF di November nanti. Karena AFF November nanti ini akan berkelanjutan lagi ke tahun depannya, yang kita pun akan insya Allah mengikuti kualifikasi untuk ada World Cup nanti. AFC qualifying-nya kan di tahun depan. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan diri dari sekarang. Dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Ketum yang telah memberikan, ini kelihatannya jadwalnya sangat padat sekali ya, tapi memang harus seperti ini, dan anak-anak kita juga saya lihat sendiri juga sudah siap. Jadi yang bisa saya sampaikan hanya itu, semoga seluruh rakyat Indonesia bisa mendukung ya dan memberikan support kepada tim nasional wanita kita yang sekarang. Terima kasih dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari media.
kalau targetnya untuk November kita target juara AFF. Karena kebetulan AFF yang sekarang ini Filipina, Vietnam, Thailand itu disidit, jadi nggak ikut. Nah sisanya itu yang akan ditandingkan di Piala AFF dan kita yakin kita dengan tekad yang kuat, persiapan yang matang bahwa kita targetkan kita bisa jadi juara untuk AFF yang sekarang. Nah terkait pertanyaan tentang pemain, sudah ada 3 pemain yang bergabung karena kebetulan mereka punya paspor Indonesia, itu Katarina Stalin, kemudian Sydney Hooper, kemudian Kayla Kristianto. Jadi mereka bergabung bersama tim yang sedang menunggu untuk kita bisa punya kesempatan mereka memiliki paspor Indonesia seperti yang sudah pernah hadir di sini, itu Noah dan Estella. Itu sedang menunggu jadwal. Nah satu lagi yang kita sedang menunggu dari Australia itu ada Talia Grossman, yang sekarang sebetulnya Talia sudah oke untuk bergabung, hanya sekarang sedang masa pemulihan hip injury. Jadi Talia ini goalkeeper, dia sedang pemulihan. Kemudian satu lagi yang kita tunggu approval, waktu Coach Mochi kemarin punya kesempatan untuk hadir di Olimpiade, ada jadwal Coach untuk datang ke Belanda untuk talent scouting. Di situ kita ketemu dengan satu pemain diaspora kita yang namanya Nikita Trom. Nikita Trom juga sudah oke, tapi kita perlu satu kali lagi kesempatan untuk latihan bersama untuk bisa meyakinkan Coach Mochi memberikan rekomendasi kepada Nikita untuk bergabung di Timnas Indonesia. Itu dari saya, mungkin Mas Tony. Kalau PSSI tentu sabar ya, dengan komitmennya yang kita sudah deliver. Saya rasa angka 30 miliar bukan angka yang mudah untuk kita mencari pendanaan, tetapi itulah komitmen dari kami ketika kita bisa meyakinkan pihak pemerintah, pihak swasta untuk sama-sama percaya kepada timnas putri gitu. Karena itu jadwalnya juga serius sekali ya Pak Manajer ya, Pak Gali. Nah memang AFF itu jendela pertama sebelum nanti kita ke Asia, dan mungkin kalau target Piala Dunia untuk timnas putri itu 2036, berapa ya? Ya, untuk Piala Dunia 2030 lebih. Ya, jadi banyak sekali pemain-pemain juga yang Pak Gali, Bu Vivin rekrut juga ada yang 15 tahun, ada yang 17 tahun sekarang, usia-usia muda tetapi main di senior. Karena memang jumlah talenta pool kita itu masih sangat amat kurang karena memang mati suri yang sudah cukup lama. Jadi itu yang kita coba fokuskan ya. Makasih. Selamat siang, Erik, saya Majid dari Tribun News. Mengenai timnas putri ini memang kan tadi dijelaskan sangat padat yang sama Bu Pipin agendanya sampai ke Desember. Mungkin pertanyaan saya lebih ke PSSI-nya, Pak. Di samping kita memperkuat sisi timnasnya sebagai penegasan kembali Liga 1 Putri ini, kapan sih Pak benar-benar akan digulirkan kembali? Dan kemudian yang kedua, apakah dari PSSI bisa istilahnya apa ya, menekan kepada asprof untuk setidaknya bisa menggelar turnamen-turnamen atau kompetisi, sehingga dari PSSI Coach Mochi juga bisa langsung memilih ketika ke daerah-daerah untuk bisa melihat bibit-bibit pemain putri tadi. Terima kasih Pak. Ya, nanti asprof kalau kita di Exco Sekjen namanya kita ganti ke depan PSSI provinsi gitu. Karena kalau asprof bingung kita asprof siapa? Asprof Perbasi, asprof nanti PSSI provinsi. Cocok ya? Cocok. Biar ini brandnya PSSI juga sampai daerah gitu. Nah, kita di Exco ya, Bu Vivin, Bu Tisa, dan kita semua punya komitmen untuk melahirkan Liga 1 Putri. Saya waktu itu menjanjikan 2026-2027. Kenapa? Memang dorongan banyak sekali, tetapi kan
talentanya itu belum cukup gitu loh. Kan kita kalau melahirkan liga ternyata nanti berhenti di tengah jalan karena kekurangan pemain, kualitasnya juga buruk, itu kan mempermalukan juga kita sebagai bangsa. Karena kalau kita bicara liga, itu pasti kita di benchmarking dengan yang ada di Asia Tenggara atau dunia. Seperti sekarang Liga Putra pun Liga 1 keluar nomor 6 di Asia Tenggara, nomor 28 di Asia, yang putri pun akan gitu. Dan putri ini juga sebuah kompetisi yang baru meledak ketika ada kejuaraan dunia putri di Australia kemarin. Itu memang baru hype-nya baru meledak. Kita lihat bagaimana pertumbuhan di Amerika sendiri, Liga Putri sendiri masih coba konsolidasi. Ya, di Eropa mungkin Inggris sudah cukup solid gitu. Ya, jadi kita punya komitmen 2026-2027. Kita sudah diskusi di Exco. Ya, Bu Vivin juga sudah bentuk tim dengan saya. Ya, kurang lebih nanti jumlah klubnya kalau talenta poolnya cukup itu 8 klub. Ya, 8 klub. Ini jangan disambung-sambungin yang lain ya. Ini 8 klub ya. Nah, karena memang kalau di bawah 8 takutnya musim kompetisi terlalu pendek. Kalau di atas 8 takutnya bengek. Ya, karena kan ada cash flow, uang, sponsor, talenta lain-lain. Nah, kita memprioritaskan dari klub Liga 1 yang ingin memiliki klub sepak bola putri, atau nanti kita akan buka siapa yang ingin berinvestasi di sepak bola putri. Dan kita sudah sepakat konsepnya itu tidak seperti Liga 1, Liga 2 sekarang, yaitu promosi degradasi. Seperti liga-liga yang di Amerika atau di Australia, ya dia tetap jumlahnya 8. Karena ini perlu kestabilan, bukan karena kita mau istilahnya protektif kepada yang melakukan investasi gitu. Tapi memang kalau nanti ini juga tidak sustain, tidak continue, kan nanti jumlah klubnya kurang jadi 7, 5, itu nanti resiko-resiko yang juga bikin problem di liganya. Jadi insya Allah 2006-2027 kita sudah mulai juga membuat formatnya, Bu Vivin ya. Nanti kita akan ada meeting. Baru nanti setelah matang kita akan presentasikan ke Expo. Baru kita akan putuskan di kongres secara resmi tahun depan. Tetapi kongres kemarin sudah kita announce sebenarnya. Ya, jadi ini cuma bagian dari protokoler dan administrasi saja. Jadi itu komitmennya. Tapi memang masih bertahap membangunnya. Gitu. Salah satu tidak dipanggil ke Jepang karena Coach Mochi ingin naturalisasinya dilengkapi. Yang ingin saya tanyakan, prosesnya sudah sampai mana? Itu. Lalu yang kedua, selain Liga, kalau tidak salah di Desember nanti ada putaran nasional Piala Pertiwi. Nah, kalau boleh tahu Bu, itu persiapannya sudah sejauh mana? Oke. Kalau naturalisasi baru aja kemarin Pak Presiden, saya baca di media malah, Pak Presiden sudah tanda tangan yang Mesilger dan Eliano, sehingga sudah resmi tinggal mengangkat sumpah minggu depan. Nah, tentu dengan transisi pemerintah, kami akan mengupayakan untuk yang putri, karena memang toh kejuaraan Asianya masih tahun depan, U17 dunia pun masih bukan tahun ini, lalu U20 pun masih tahun depannya lagi, maka nanti naturalisasi yang lain akan berkelanjutan setelah itu. Jadi putri mungkin ada 2 atau 3 ya 2 atau 3, dan sama, jangan pertanyakan komitmen mereka mengenai merah putih ya. Mereka datang sendiri, orang tuanya juga bertemu ya secara transparan. Dan tentu nanti di U17 mungkin
ada 1, lalu di U20 mungkin ada 3 kalau tidak salah. Nah, ini yang kita akan untuk berikutnya. Dan kami tetap tadi sama membangun program jangka pendek, menengah dan panjang seperti tadi. Yang putri itu ya non-stop ini, mereka sampai tahun depan ya, walaupun targetnya 2030 berapa, 2027 ada kejuaraan Piala Dunia, siapa tahu kita kepleset bagus, ya, kepleset bagus gitu. Namanya juga berharap gitu. Ya, ini yang kita, dan saya minggu depan menerima secara resmi kedatangan Asosiasi Sepak Bola Belanda yang akan menandatangani kerjasama dengan kami untuk progres kerjasama timnas jangka panjang, di mana setiap tahunnya ada pertandingan antara kita dengan tim nasional Belanda, baik di sesi yang putri tadi disampaikan ataupun yang junior tahun depan, bahkan tim senior putranya akan hadir di Indonesia pada saat slot yang tepat, karena ini kan lagi masih kualifikasi Piala Dunia ya, kita masih itu kita akan jangka panjang, dan sama kita mencari kepelatihan dari mereka untuk membantu juga mentraining seluruh ya sistem yang ada di daerah-daerah untuk pelatih yang sebenarnya PSSI dulu pernah dengan Jerman sebelumnya. Nah, kita coba lakukan karena jumlah pelatih kita sangat kurang, 1.000 berapa jumlahnya? 12.000 ya, dibandingkan Jepang yang jumlahnya 76.000 lebih. Jadi masa negara jauh lebih besar pelatihnya. Nah, ini kita harus dorong hal seperti ini supaya standar kepelatihan bisa besar. Yang belum dijawab apa? Piala Pertiwi, ya, Bu. Saya bantu jawab. Pertanyaan yang bagus tentang Piala Pertiwi. Mungkin sebagian dari teman-teman media sudah melihat edaran yang disampaikan dari Sekjen PSSI ke Asosiasi Provinsi PSSI, bahwa selain Piala Suratin mandatori, sebetulnya ada yang paling bawah itu Piala Pertiwi Senior. Sebetulnya itu adalah program mandatori. Tapi kami menyadari bahwa setiap provinsi belum tentu punya talenta yang cukup untuk menggelar. Jadi kita serahkan kembali ke Asosiasi Provinsi untuk bisa membantu menggelar dan melakukan talent scouting. Tapi PSSI Pusat menyelenggarakan untuk nasionalnya itu di Desember, dan memang belum diketok palu oleh Pak Ketum dan juga belum dibicarakan secara resmi di tingkat Exco, tapi ada wacana bahwa di tingkat nasionalnya kita akan adakan di IKN ya Pak ya. Kita adakan di IKN, baik tingkat nasional untuk Pertiwi maupun mungkin yang Suratin. Jadi itu nih komitmen PSSI tidak perlu diragukan. Kami benar-benar serius, mulai dari ketua umum, wakil ketua umum, sekjen, seluruh exco, ketua PTN. Di sini ada Mas Gali sebagai manajer, bahwa kita benar-benar ingin membangun sepak bola putri secara profesional dan berkesinambungan. Kita belajar dari Australia. Kemarin kami menerima Federasi Australia waktu friendly match waktu pertandingan qualifier dengan Indonesia kemarin, ada sesi dari Federasi Australia datang ke PSSI. Mereka menyampaikan keinginan kuat untuk bekerja sama di dalam sepak bola, di bidang sepak bola wanita dengan PSSI, dan disampaikan testimoni yang luar biasa. Sejak Australia hosting Piala Dunia di tahun 2023, peningkatan sekolah sepak bola putri di seluruh negara di dalam Australia, di seluruh provinsinya itu mengalami peningkatan lebih dari 30%. Dan itu salah satu benchmark yang kita ingin capai juga. Untuk itu, di setiap waktu kosong Coach Mochi ada sela waktu di sela-sela training campnya, kita selalu mengadakan coaching klinik kepada daerah-daerah yang membutuhkan, supaya perkembangan sepak bolanya juga berkembang merata, bukan cuma di daerah Jawa saja, tapi di luar Jawa dan dari ujung ke ujung juga sama. Yang terakhir kita adakan pelatihan di Medan bareng dengan talent scouting pemain sepak bola putri di Medan.
Sumatera Utara kemarin, dan alhamdulillah ada 2 pemain dari PON yang terjaring masuk di timnas dari Papua, Pak. Ya, dari Papua. Itu dari saya. Terima kasih. Training center yang dibantu FIFA dan pemerintah untuk PSSI. Tadi teman-teman media pengen seminggu berkemah di sana. Jadi tanggal 11 peresmian kan itu sore. Nah malam sampai seminggu kita cari kemah. Ya supaya komitmen gitu. Ya. Nah nanti mungkin tolong aja tim dikoordinasikan dengan Pak Sekjen, kita coba maksimalkan untuk supaya rekan-rekan media bisa bertamasya ke Nusantara. Dan insya Allah eventnya itu tanggal 11 sore. Presiden FIFA akan mendarat di ibu kota Nusantara, mungkin kalau nggak 11 pagi atau 10 malam. Bapak Presiden sudah punya komitmen waktu yang sama. Jadi ya kita bisa saksikan training center awal tahap 1 di mana itu akan mulai dipakai untuk youth team kita, U20, U17 untuk dipakai sebagai bagian dari training camp. Ya, karena memang fasilitas yang menurut saya baik. Tapi ini baru tahap 1 ya, jadi masih hanya ada 2 lapangan dan 85 kamar, ya 85 kamar. Nah, saya infonya nanti timnas U20 yang akan coba training camp di sana selama seminggu. Nanti dari hasil training camp di sana mungkin mereka akan report kembali kekurangan dan kelebihannya apa, karena ini kan tahap-tahap ini juga penting untuk kita pastikan bahwa pemain pelatih betah di sana, ya, komitmen dengan kesunyian dan fokus, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang tulis putra, yang boleh.